Di belahan bumi tertentu, terdapat banyak keajaiban alam yang tercipta lewat proses alami, dan ada juga yang buatan manusia. Salah satunya adalah kota atau desa yang terletak di sebuah tempat yang menakjubkan. Bahkan beberapa kota ini terletak di beberapa sudut paling indah di dunia. Warganya pun telah beradaptasi dan bisa dibilang sudah menyatu dengan alam. Permukiman-permukiman ini terpencil dan sering terputus dari daerah sekitarnya. Namun walau begitu, masing-masing telah menjadi surga kecil yang memiliki aturan dan memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung kepada daerah lain. Dan berikut, On The Spot akan mengulas beberapa tempat indah yang cukup terisolir dari luar karena sulitnya akses dan cukup terpencilnya tempat tersebut. Karena letaknya berada di Skandinavia, tak heran jika 60% dari Kepulauan Svalbard dikelilingi oleh gletser dan gunung es. Kepulauan Svalbard terkenal oleh para ahli geografi sebagai pemukiman paling utara di bumi. Svalbard juga cukup punya nama sebagai tempat yang ekstrim untuk bermain ski, di mana saat musim panas, para pencinta ski maupun warga setempat bermain dari daerah selatan ke utara Svalbard. Selain itu, karena tempat yang terpencil dan berada di paling ujung Norwegia, tempat ini sering digunakan sebagai tempat penelitian ilmiah tentang atmosfer dan kelautan. Ditambah dengan adanya serial televisi berjudul Fortitude yang berlatar belakang di dataran kutub mengambil gambar di Svalbard. Hal yang paling menarik di Svalbard adalah kemunculan Northern Lights atau aurora borealis yang sangat indah. Kanada sangat terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Meski sudah banyak sekali kota besar di sana, namun ada satu kota yang benar-benar terpencil dan terisolasi, yakni Iqaluit, yang berada di ujung barat daya Kanada mendekati Greenland. Karena sangat terpencil, maka untuk bisa datang ke tempat ini haruslah naik pesawat kecil. Meski demikian, juga terdapat beberapa transportasi unik lain yang dapat digunakan seperti perahu dan kendaraan salju, serta kereta yang ditarik oleh anjing. Iqaluit tercatat sebagai satu-satunya kawasan di Kanada yang tak memiliki jalan tol. Bahkan Iqaluit tak memiliki lampu lalu lintas, hanya ada rambu stop untuk mengontrol jalannya perempatan. Atau Sungai Utik terletak di Batu Lintang, Kecamatan Embalohulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sungai Utik bisa dicapai dengan menempuh perjalanan darat selama 2 jam dari Pontianak atau 2 jam perjalanan darat dari Putus Sibau. Ironisnya, desa yang berjarak hanya 102 km dari perbatasan Indonesia-Malaysia ini lebih mudah dicapai dari Malaysia. Karena kondisi jalan yang sudah cukup baik dibandingkan dengan kondisi jalan yang ada di Indonesia. Masyarakat Sungai Utik masih belum menikmati haknya yang penuh sebagai warga negara Indonesia karena Sungai Utik masih terisolasi tanpa adanya aliran listrik, telepon, dan juga sinyal seluler. Masyarakat Sungai Utik bertahan dengan keterbatasan yang mereka miliki di era perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Rumah betang atau rumah panjang adalah rumah adat di Sungai Utik dengan menggunakan yang disebut bahasa Iban. Walau begitu, pemandangan alam di sana sangat indah, memanjakan mata bagi siapa saja yang rela menempuh perjalanan panjang untuk berkunjung ke sana. Kota ini digambarkan secara jelas dan indah dalam film yang dibintangi oleh aktor Ben Stiller, The Secret Life of Walter Mitty, di mana salah satu settingnya berada di kota paling ujung di dunia ini. Disebut sebagai kota terisolasi karena untuk mengunjungi kota ini caranya sangat-sangat terbatas. Namun ketika sudah mencapainya, pengalaman tak terlupakan benar-benar akan didapatkan. Di sini kita bisa melihat paus di bulan Mei hingga November,
Selain itu, aurora borealis juga seringkali muncul, semakin mempercantik langit kota ini. Kota terdekat dari Nuuk adalah St. John's di Newfoundland, Kanada. Di St. John's, banyak sekali yang menawarkan paket wisata outdoor di Nuuk, seperti berlayar, memanjat gunung, ski, dan yang paling menjadi andalan adalah melihat ikan paus yang berenang bebas di perairan tersebut. Undiscovered. Save me from all the stupid questions. Hey, did you get some? Terletak sekitar 3.200 km sebelah barat pantai Chili, Easter Island atau Rapa Nui adalah sebuah pulau yang sangat terisolasi secara geografis. Bahkan terdengar mitos bahwa hanya pelancong pemberanilah yang akan memutuskan untuk pergi ke sana. Namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Sejak dijadikan destinasi pariwisata, sudah banyak sekali hal yang menjadi atraksi utama dari Pulau Paskah, di samping patung Moai yang terkenal di sana. Meski sulit untuk mencapainya, jika datang di bulan Januari hingga Maret, suhu sejuk 22 derajat Celcius akan menemani kegiatan hiking, trekking, serta menikmati eksotisnya budaya asli dari masyarakat Rapa Nui. Pulau Paskah saat ini adalah rumah bagi sekitar 4.000 orang penduduk. Pulau ini menjadi terkenal karena patung-patung batu besar yang disebut Moai yang tertanam di pantainya. Moai dipahat sekitar tahun 1.500 oleh penduduk awal di pulau ini dan diperlukan ribuan batang kayu besar untuk mengangkut mereka dari satu tempat ke tempat lain. Ini pula yang mungkin merupakan penyebab deforestasi total Pulau Paskah. Para ilmuwan berpendapat bahwa pulau ini dulunya tertutup hutan rimbun, tapi sekarang relatif mandul. Ketika pemukim pertama berimigrasi ke pulau ini, perjalanannya membutuhkan waktu beberapa minggu. Namun kini ada sebuah bandara kecil yang dilaporkan adalah yang paling terpencil di seluruh dunia, yang membawa penumpang ke pulau dari Santiago, Chili. Mungkin ini adalah tempat dengan peradaban paling terpencil di dunia. Nama negaranya pun jarang kita dengar, yakni Tristan da Cunha. Satu-satunya jalan untuk menuju ke sana adalah perjalanan kapal selama 6 hari dari Afrika Selatan menuju arah barat ke Samudra Atlantik. Atau wilayah ini menjadi pemandangan epik yang bisa dijumpai dengan kapal pesiar melalui Samudra Atlantik Selatan. Meski demikian, tempat berpenghuni 300 kepala keluarga ini cukup menarik untuk didatangi. Tebing tinggi dan indah yang diselimuti rumput layaknya padang golf menjadi salah satu hal menarik di sana. Penghargaan sebagai daerah terpencil pun pantas disematkan kepada Tristan da Cunha. Tristan da Cunha terletak 1.243 km dari Saint Helena, 2.400 km dari Afrika Selatan, dan 2.088 km dari Amerika Selatan di tengah lautan. Wilayah ini hanya sepanjang 11 km dan 9,8 meter persegi dan memiliki satu permukiman di kaki gunung Queen Mary's Peak setinggi 2.062 meter. Sekitar 300 warga yang hidup di sana mengandalkan pertanian untuk keberlangsungan hidup mereka. Pulau ini pertama kali ditemukan pada 1506 oleh seorang penjelajah Portugis dan kemudian direbus secara paksa oleh Inggris. Sekelompok kecil dari Inggris, Italia, dan pemukim Amerika pun mulai tinggal di pulau ini sejak tahun 1800-an dan masih di bawah yurisdiksi Inggris hingga hari ini. Ada sebuah tempat wisata indah dengan pemandangan yang menakjubkan di tanah Wairebo, Flores. Wairebo merupakan satu-satunya tempat di mana masih mempertahankan arsitektur budaya adat Manggarai yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Salah satunya adalah rumah adat suku setempat Mbarunia. Rumah adat ini sangat unik karena memiliki bentuk kerucut yang mempunyai 5 lantai dengan ketinggian sekitar 15 meter. Rumah adat Mbaruniang ini sudah sangat langka. Hanya tersisa beberapa saja dan hanya terdapat di kampung adat Wairebo yang terpencil di atas pegunungan. Wairebo mulai terkenal dari acara travel series di layar kaca dan merupakan tempat yang terpencil sehingga masih jauh dari jangkauan penduduk lain. Tempat ini pun dinobatkan sebagai desa tertinggi di Indonesia.
Dari Wairebo, para pengunjung dapat melihat samudera di atas awan. Pesona alam Wairebo memang tidak tertandingi. Keunikan dari tempat yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini ialah gunung-gunung kokoh yang mengelilinginya sehingga tempat ini terisolasi. Demi memenuhi kebutuhannya, masyarakat Wairebo harus berjalan kaki dan menempuh jarak 9 km untuk sampai ke desa terdekat darinya. Sepanjang masa, oh negeriku, negeri cintaku. Dan pemirsa, itulah 7 kota indah yang terisolasi versi on the spot. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Tahukah Anda, ternyata warna pada cat tembok ruangan mempunyai berbagai makna tersendiri? Apa sajakah itu? Simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.